Kalau ditanya materinya apa, ya yang kita ngomong diskusi ini aja kita tanya. Ini nggak ada yang susah-susah. Ya. Kalau teman-teman yang hadir mendengar pasti bisa dia jawab. Ujiannya daring, materinya dikasih, kalian kerjain. Ya, nanti biasanya Bapak ngasih waktu 2-3 hari, tapi biasa di akademik diubah. Ya nggak apa-apa lah, lewat-lewat dikit. Nah, ini sekedar informasi. Ya. Jadi kita hari pertemuan ke-7, kalau teman-teman nggak lengkap 1-7, coba lihat di grup. Kalau di grup nggak ada, coba lihat di LMS. LMS mata kuliah hukum dan kode etik media untuk kelas B. Ya. Kalau nggak ada, nanti ketua kelas minta sama Bapak. Ya. Kalau nggak ada, nanti Bapak kirim. Ya. Mudah-mudahan ada lah. Terus nanti setelah pertemuan, setelah Lebaran, kita baru bahas lagi. Mudah-mudahan lancar. Jadi UAS kita tanggal 11 sampai 22 Juli nggak lancar juga. Mudah-mudahan kalian di sini nggak ada teman-teman, mungkin ketua kelas bisa informasi, ada nggak teman-teman yang keluar dan memilih ngambil mata kuliah KKN MBKM, ada nggak di kelas tetangga yang di kelas jam 1 ada? Mungkin di sini ada nggak? Yolanda mungkin kasih tahu. Kita ada kelas 34 mahasiswa, ada nggak? Ada nggak? Kalau ada tolong kasih tahu dan kita izin. Menurut Bapak sah-sah saja. Ya. Kemarin hari Minggu kemarin diantar oleh Padek 3 ke Kiara Sari. Ya, dia memilih, ya karena masih raihan, jadi dia memilih untuk mundur 20 SKS, mengejar 20 SKS untuk magang. Menurut Bapak gimana ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau sayang ilmu 22 SKS itu kan lumayan kan. Kalau di sana kan hanya makan tidur, kerja bakti. Ya, memang berapa sih nilainya A atau B ya, tapi ilmunya ya apa? KKN itu. Nah ini, mungkin ada sebelum kita kuliah ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Mungkin dari ketua kelas ada yang sesuatu hal teknis yang ingin dibahas, silakan. Sebelum kita masuk. Untuk Bapak lihat screen-nya. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita mulai aja ya. Biar cepat selesai ya. Ini kuliah ke-7, materinya jenis-jenis hukum media penyiaran. Ya. Kenapa hukum ya? Kita negara hukum itu aja sih. Hukum media penyiaran ya hukum ya untuk mengatur bagaimana sih media penyiaran itu. Media penyiaran kan 3, televisi, radio, dan media online. Kalau di dulu 10 tahun sebelumnya media penyiaran itu 2, televisi dan radio. Nah setelah munculnya media online yang masuk kategori media penyiaran karena dia terkoneksi dengan internet dan bisa disaksikan jika ada jaringan internet, itu dia masuk dalam ranah penyiaran. Oke, kita mulai. Hukum media penyiaran, hukum media penyiaran harus ada hukumnya. Kenapa kalau tidak ada hukum media penyiaran, nanti siapa yang ngatur di ruang publik ini, khususnya di ruang publik penyiaran? Itu media adalah suatu penghantar informasi yang bersifat netral. Ya. Media itu netral. Nah, dalam penyataannya muncullah media-media yang tidak netral, ya. Tapi dia diciptakan, dia artinya muncul ke ruang publik itu media itu netral. Nah, dalam perjalanannya muncul ada kepentingan kelompok, kepentingan sesuatu orang atau sifatnya individu, nah menjadilah dia tidak netral. Atau ada media penyiaran atau media online yang tidak netral, ya mungkin dikatakan. Dan kenyataannya media itu adalah netral. Media itu adalah laksana ruang bagi publik untuk menyampaikan informasi baik fakta maupun pendapat umum
ya, maupun pendapat opini ya yang bisa dikaji di masyarakat. Nah, ada hukumnya. Hukum kebenaran itu ada. Ya, ini sebagai pembukaan, ini tempatnya berkeliling isu, nah kita pakai diskusi lagi. Jenis-jenis undang-undang dalam komunikasi itu ada undang-undang media cetak, undang komunikasi, undang-undang nomor 40 tentang pers, ya. Ada undang-undang penyiaran, ya. Undang-undang nomor 32 tahun 2003, ada undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang media telekomunikasi, ada undang-undang nomor 8 tahun 82 tentang media film, ya. Ada undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, ya. Undang-undang nomor 8, undang-undang nomor 11 tahun 88, ya. Itu tentang internet, informasi dan transaksi elektronik. Itu semua yang ada di ranah komunikasi ini ada undang-undang. Undang-undang perlu untuk apa? Untuk biar kita tertib dalam melaksanakan aturan mainnya. Ya, undang-undang itu sifatnya mengingatkan, mengikat. Kalau kita melanggar undang-undang, kita bisa tangkap, bisa diadili. Kalau kita melanggar etika, kita tidak bisa diadili secara hukum, tapi kita kena sanksi moral. Itu bedanya. Kalau etika, kode etik kita melanggar tidak bisa dihukum, tapi sanksinya kita dapat sanksi moral. Apa sanksi moralnya? Orang nggak percaya sama kita, orang nggak mau dekat lagi sama kita, orang tidak menaruh empati sama kita karena kita udah melanggar etika di masyarakat. Itu kalau hukum, kalau kita melanggar hukum seperti di lampu merah kita langgar lalu lintas ditilang, ada polisi. Nah sekarang mulai mendatang, mungkin tahun depan atau berapa tahun mendatang, udah nggak ada polisi lagi di lampu merah, khususnya di daerah-daerah jalan protokol kayak Sudirman, Tamrin, itu nggak ada lagi polisi di situ. Tapi begitu kita melanggar lampu merah, kita langsung direkod oleh elektronik. Jadi nanti ada panggilan kantor polisi bahwa Anda melanggar lalu lintas tanggal gini Anda didenda. Kalau kita nggak datang-datang, ya begitu kita memperpanjang STNK atau SIM, kita dicegat untuk membayar. Ini undang-undang lalu lintas. Sekarang di sini prinsip hukum itu apa? Yang prinsip hukum itu yang untuk demokrasi, untuk prinsip keadilan, untuk prinsip ketentraman. Ya undang hukum itu gunanya apa? Hukum itu prinsip demokrasi bahwa kita secara hidup bermasyarakat itu kita harus memilih undang-undang, hukum memenuhi prinsip hukum dia apa? Biar kita menerapkan prinsip demokrasi. Nah, khusus di bidang pers, ya, bahwa pers dalam memberikan atau menyiarkan suatu informasi memperhatikan terlebih kepentingan umum. Ya, nah, kita bekerja atau berbisnis di bidang pers, ya, kita harus memperhatikan kepentingan umum. Kalau kita mementingkan perhatian kepentingan kita pribadi, ya nggak laku media kita, nggak dibaca orang. Tapi kenyataannya Pak, media-media sekarang ini sudah banyak bisnis oleh pemilik modalnya untuk punya pribadi. Ya biarin saja. Lama-lama medianya kan nggak laku. Di televisi orang nggak mau nonton. Banyak itu. Kita bilang, malah nonton TVX. Karena dia pemiliknya orang partai politik untuk kepentingan ini. Nah, akhirnya orang nggak mau nonton. Nggak mau nonton, ratingnya rendah. Akhirnya orang nggak mau masang iklan, bangkrut gitu televisi. Beruntunglah televisi yang independen. Maka itu prinsip demokrasi harus punya. Kalau independen dia siapapun ya menurut dia layak di tengah masyarakat dia akan tayangkan dan ditonton orang. Nah, prinsip keadilan ya, mendatangkan atau mengetengahkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini jelas bahwa prinsip itu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum apa ya? Kita mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Kalau kita tidak mau mati hukum, boleh atau tak? Boleh di tengah hutan aja. Itu hukum rimba namanya. Kalau hukum rimba, kalau kita ketemu sama macan, kalau kita tidak mengalahkan dia, kita dimakannya.
Itu juga ular, kalau kita tidak bisa mengalahkan ular, ular akan makan itu berimba. Nah, kita di Indonesia, di alam terbuka Indonesia ini tidak ada hukum berimba. Ada yang melakukan hukum berimba, yaitu orang-orang yang jiwanya masih liar. Kita tetap menggunakan prinsip hukum, prinsip demokrasi, keadilan, prinsip supremasi hukum. Kita menghormati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum apa? Hukum adat, hukum agama, hukum positif KUHP masih. Ini prinsip hukum. Pers, kebebasan dan fungsi media ada. Kebebasan dan fungsi media itu punya kebebasan, ya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kenapa kebebasan? Karena dia dilindungi oleh konstitusi. Konstitusinya apa? Ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E, kebebasan menyampaikan informasi secara lisan dan tulisan. Nah, kebebasan dan fungsi media itu secara media ya berdasarkan undang-undang. Dalam fungsi penyampaian informasi, undang-undangnya apa yang fungsi media berdasarkan undang, menyampaikan informasi, menyampaikan fungsi pendidikan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, pengembangan budaya, lembaga ekonomi. Ini di undang-undang. Di luar undang-undang ada fungsi agenda setting, fungsi agent of reform, misalnya untuk agent itu menjadi penggerak reformasi. Ini itu jelas. Itu kebebasan dan fungsi media. Ya, itu di undang-undang ada. Ya, kalau di konstitusi dan HAM internasional ada. Ya, hal untuk amandemen pertama soal kebebasan menyatakan pernyataan dan pernyataan secara lisan dan di media cetak juga. Ini dijelaskan di konstitusi dan asasi manusia juga ada kebebasan. Etik, yang etik tadi sudah dibilang ini, etik bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 diamanatkan pembentukan Dewan Pers. Karena apa? Dewan Pers itu gunanya apa? Untuk melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers itu adalah lembaga independen. Memang dibentuk oleh pemerintah ya untuk biar masyarakat bisa menggunakan lembaga itu. Maka itu Dewan Pers itu bukan yang duduk di Dewan Pers bukan hanya pekerja wartawan, bukan. Seluruh lapisan masyarakat, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pendidikan, ada tokoh pers, ada tokoh macam-macam sih. Fungsinya apa? Untuk karena Dewan Pers dia lebih banyak melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Jadi Dewan Pers itu sekalipun dia tidak pers melulu yang dalam, ada unsur-unsur dari masyarakat, dia mengingatkan bahwa pers itu tidak boleh campur, tidak ada campur tangan dari pihak lain. Tapi kenyataannya pers itu campur oleh kelompok tertentu pribadi ya, tapi dia udah menyalahin tangan pihak lain. Nah, fungsi Dewan Pers mengingatkan bahwa kami Dewan Pers mengingatkan bahwa tidak ada campur tangan dari pihak lain tentang media Anda ini. Kalau ada, tolong disebutkan. Melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers, meningkatkan peranan para jurnalisnya dengan salah satunya uji kompetensi wartawan itu. Jadi wartawan dulu meningkatkan kualitas profesinya, dilindungi kerjanya, kemerdekaan dia. Dia merdeka kemana aja, sejauh dia bertanggung jawab. Tak boleh dia namanya. Ya. Dan memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat. Dewan Pers juga menerima pengaduan masyarakat. Kalau media itu jahat memberitakan media-media atau seseorang, tapi Dewan Pers akan menegur. Ini ada kode etik. Kode etik wartawan, ya kode etik wartawan itu kan untuk mengingatkan wartawan itu ada yang apa melihat ini salah, ini benar. Kalau Anda salah, tolong diperbaiki. Kalau Anda benar, tolong dipertahankan. Ini merupakan HAM yang komunikasi.
terpenuhi hak asasi yang untuk berkomunikasi. Ini kode etik itu memang untuk memberikan kemerdekaan pers dalam melakukan komunikasi dan menyampaikan pikiran, ide-ide secara bertanggung jawab. Nah, kode etik wartawan, ya, kode etik wartawan untuk wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat memperoleh informasi. Ya, masyarakat berhak memperoleh informasi dari kita, dan kita pelit-pelit memberikan informasi. Dalam kode etik itu wartawan itu juga menghormati masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Kita memberikan informasi yang benar, bukan memberikan informasi yang hoax. Itu dalam jurnalistik produk pers, wartawan itu dituntut harus memberikan informasi yang benar. Jika dia menyampaikan informasi salah, dan dia bisa digugat. Dan dia untuk memperoleh informasi yang benar itu, dia harus menempuh cara yang etis, yang sopan. Kalau narasumber nggak mau ngomong, ya sudah. Yang dipaksa, masih banyak narasumber yang lain. Ya, maka itu dalam hal tugas-tugas, Bapak bikin makalah kemarin ada yang nanya, Pak, tugas itu perlu nggak? Narasumber perlu. Cari narasumber. Kalau dia nggak mau, cari yang lain. Tujuannya itu apa? Untuk melatih teman-teman. Jadi kalau narasumber nggak mau, ya sudah, cari yang lain itu. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan integritas pada sumber informasi. Ya, kalau teman-teman nanti bekerja sebagai jurnalis, apakah di televisi, apa di radio, atau di media online, harus menempuh cara-cara yang etis, memberikan informasi, serta tunjukkan identitas kita. Maka itu, kalau teman-teman bekerja di media yang terverifikasi di Dewan Pers, terverifikasi terdaftar, terdata, kalau ada sesuatu hal, lembaga kita ini ada pelindungnya lah, ada yang untuk tempat berdiskusi. Nah, kalau kita dalam hal melakukan tugas untuk melakukan wawancara, kita sebutin nama saya Hilman, saya bekerja di media ini identitas saya, kantor saya ini. Kalau nanti ada keraguan yang bisa dicek. Nah, ini ada, itu kan perlu informasi, boleh cek, ya. Nah, ini jenis-jenis pasal yang akan menghina, atau ini pasal KUHP, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Komisi Penyiaran KPI fungsinya untuk lebih memantau, ya, memperoleh perkembangan tentang media penyiaran, apakah itu radio, apakah televisi, atau media online. Ya, dia lebih banyak menentukan program siaran, ya. Program siaran itu di radio dan televisi lebih banyak. Ya, dia menetapkan pedoman-pedoman apa yang harus dilakukan oleh media televisi atau radio dalam menyampaikan penyiarannya, kegiatan. Ya. Media penyiaran itu kan bukan otomatis masuk di ranah jurnalistik. Di media penyiaran itu mungkin ada programnya. Ya, kalau di SCTV ada program newsnya liputan 6. Di Metro TV nyaris semuanya ada, kan, TV berita. Kalau di Trans TV, di Trans 7 ada program newsnya. Jadi yang masuk dalam ranah program pemberitaan itu berada dalam ranah Dewan Pers. Ya, kalau di luar program news atau pers, dia berada dalam Komisi Penyiaran. Tentang bentuk hostnya menyampaikan secara sopan apa tidak, untuk membantu pengaturan infrastruktur bidang yang lain, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh media penyiaran. Itu lebih banyak memberikan sanksi, bukan menyatakan salah benar tidak. Inilah Komisi Penyiaran, ya. Jadi Komisi Penyiaran itu memang tugasnya lebih banyak mengingatkan atau membantu. Undang-undang penyiaran itu ya lebih banyak mengatur tentang kegiatan sepak terjang dari media-media penyiaran, radio maupun televisi.
apa aja kewenangan KPI, nanti ada di Undang-Undang Penyiaran. Konsentrasi pemilikan dan pemilikan silang. Nah, banyak media konsentrasi pemilikan itu harus media atau lembaga penyiaran swasta, televisi itu seharusnya independen. Ya, dia pemilikannya tidak ada campur tangan pemerintah. Ya, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh siaran, oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun berapa wilayah siaran. Jadi dimiliki oleh seseorang yang memiliki badan hukum. Kalau kalian nanti udah sarjana komunikasi mau bikin televisi atau radio bisa, dia harus punya badan hukumnya. Daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Ya, undang-undang penyiaran harus dibatasi. Mengapa undang-undang penyiaran mengapa harus dibatasi ya? Undang-undang penyiaran ini kan pemodal akan mempengaruhi merugikan politik dan ekonomi. Jadi dalam undang-undang penyiaran disebut juga pemodal itu harus membatasi siarannya untuk iklan berapa persen, untuk berita-berita lokal berapa persen, untuk berapa impor berapa persen, ada seimbang. Itu juga ada di undang-undang penyiaran, ada yang diatur. Oke, undang-undang penyiaran juga disebutkan bahwa pasal 33 ketentuan ini dimaksudkan agar lembaga penyiaran swasta tidak memiliki tiga jenis media massa sekaligus, yakni radio, televisi, media cetak, atau dengan pemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran. Jadi mestinya ya, dalam pasal ini lembaga penyiaran swasta tidak memiliki tiga jenis media. Katakanlah BTVX, dia tidak boleh memiliki radio, tidak boleh memiliki media cetak. Tapi kenyataan masih ada. Dia melanggar pasal 33. Karena sifat undang-undang penyiaran ini tidak memberikan sanksi hukum positif, ya mungkin kalau ketahuan didenda, kalau ketahuan dia didenda, tidak dihukum seperti pelanggaran hukum pidana, tidak harus pelakunya masuk penjara. Tapi di undang-undang penyiaran ini, ya bagi pelanggarnya dikenakan ya, sanksi denda. Ya, banyak kan, TVX dia punya radio, punya media online, punya media cetak, televisi, ya, lebih dari 3. Itu menurut pasal 33 udah menyalahi aturan. Tapi undang-undang penyiaran ini gimana? Undang tegas. Nah, ya itu kan sifatnya pelanggaran. Nanti kalau dia tentu pelanggaran berarti denda. Kenyataannya kalian bisa tahu sendiri, bisa cek sendiri. TVX, Radio X, pemilik satu orang Pak. Ya banyak, berapa? Ya tapi kan kalau udah Pak itu gimana? Ya melanggar undang-undang. Melanggar undang penyiaran pasal 33. Siapa yang harus bertindak? Ya mungkin di sini harus ya Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya. Karena dalam undang-undang penyiaran itu tidak secara tegas menyatakan kalau orang melanggar ini akan hukum. Ini tidak, undang-undang penyiaran tidak setegas itu. Penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran swasta, ya, sebutkan lembaga penyiaran swasta tidak memiliki 3 jenis media sekaligus, tapi kenyataannya 3 atau 4 media juga, jadi TV, radio, media cetak, media online. Ada pasal 33 tidak boleh lembaga penyiaran itu memiliki 3 media massa. Tapi ada aja akal oleh lembaga penyiaran, dia bikin badan hukumnya 33. Jadi radio sendiri badan hukumnya, media cetak dia bikin sendiri badan hukumnya, media online dia bikin badan hukum sendiri, dan TV dia bikin sendiri. Jadi seolah-olah terlepas. Jadi pada kenyataannya berada di satu gedung. Nah ini yang terjadi. Banyak teman-teman bisa lihat ya, di TVX. Bapak nggak berani ngomong sini, dianggap nanti melakukan pelanggaran. Kalian bisa cek sendiri. Bagaimana dengan internet? Nah, internet semua
media-media sekarang itu tergantung pada internet. Tanpa ada internet, media penyiaran, media televisi mungkin tidak lancar keluarnya. Tidak mau, internet itu merupakan jantung. Tanpa ada jalan internet, ya termasuk kuliah kita ini yang dari ini, tanpa ada jalan internet nggak bisa. Nah inilah sumber rujukannya, teman-teman bisa. Oke, kalau tidak ada, kita buka diskusi. Materinya udah semua. Monggo silakan. Ya, ini bapaknya sebagai pemancing, kita buka diskusi. Silakan. Kita masih panjang, masih jam 4. Silakan. Silakan, teman-teman. Untuk kita diskusikan. Oke, mungkin dari Yolanda dulu ingin bertanya, monggo silakan. Atau teman-teman lain Aurel, silakan. Materi sudah. Ingat, ini kuliah terakhir untuk sebelum UTS. Minggu depan udah tidak ada kuliah lagi. Kalau mungkin teman-teman ada kuliah mata kuliah lain, kuliah pengganti, monggo. Ya, sama Bapak tidak ada. Silakan. Mungkin Fatia yang ingin bertanya, monggo silakan. Kita diskusi aja. Bisa dengar nggak? Halo? Halo? Dengar? Apa yang Bapak dengar? Oh, gitu. Ayo silakan diskusi. Jangan takut untuk belajar, ini latihan. Kalau kalian nanti terbiasa kita ngobrol, diskusi gini, kalian terbiasa dan sangat menguntungkan kalian nanti di masalah kerja. Kalau kita nak komunikasi, masa jubir, menjadi juru bicara atau bekerja di PR, tapi nggak usah ngomong. Bukan juru bicara itu namanya. Wartawan nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya sayang. Bukan di jurusan komunikasi. Dia jago komunikasi kebatinan kali ya. Komunikasi kebatinan kan bukan kuliahnya di Pikom. Mungkin di daerah-daerah gunung-gunung sana dengan batin tertentu. Boleh. Silakan. Ya, Yolanda ya. Monggo silakan. Apapun yang kalian tanya. Tadi yang terakhir itu kan ada di internet ya Pak sekarang. Ya. Berubah konvergensi ke internet. Nah, lalu apakah dalam pemberitaan yang awalnya melalui konvensional, kemudian juga diberitakan melalui platform internet, itu memiliki kebijakan kode etik yang berbeda Pak, pemberlakuannya? Ini bagus pertanyaan. Ini konteksnya informasinya itu untuk produk jurnalistik atau penyiaran saja, atau informasi dalam konteks non jurnalistik? Non-nya Pak. Yang kalau apa tadi? Umum. Iya. Kalau umum terikat pada undang-undang penyiaran. Tapi kalau konteksnya sebagai jurnalistik produk pers, dia terikat pada Dewan Pers. Terbagi. Jadi produk konten di penyiaran itu produknya produk jurnalistik, dia berlakulah undang-undang atau kode etik yang berkaitan dengan pers. Kalau kode etiknya kode etik jurnalistik. Kalau undang-undangnya undang-undang pers atau undang-undang lembaga yang akan mengontrolnya atau yang tempat dia bisa mengawasinya adalah Dewan Pers. Tapi kalau di undang-undang penyiaran media penyiaran itu katakanlah televisi, dia tidak merupakan produk jurnalistik, yang mengawasi itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di samping aparat ya undang-undang IT. Undang-undang IT itu ya penyidik polisi yang akan bertindak di situ. Tapi kalau produk jurnalistik ya dia yang berlaku kepada dia kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Ya, segala tindakan, segala produk yang dilakukannya itu berkaitan dengan delik pers kalau itu menyinggung atau melanggar aturan yang
berlaku di masyarakat. Tapi kalau bukan produk pers, itu adalah berlaku undang-undang penyiaran dan undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Jadi ada pemisahannya. Kenapa produk pers ini terpisah? Karena dia merupakan sebagai pilar demokrasi. Pers merupakan pilar demokrasi dalam pembangunan. Pilar keempat dalam demokrasi. Ya. Setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baru pers. Maka itu dia kerjanya dilindungi. Ya, jurnalistik itu kerjanya dilindungi dalam konstitusi. Undang-undang Dasar 45 pasal 28 huruf E. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dia dilindungi. Tidak mudah, dia punya undang-undang pers lagi, punya kode etik. Jadi dia berada dalam suatu kontrol moral. Jadi kalau di luar itu dia melakukan pelanggaran, ya berlaku bisa undang-undang KUHP maupun undang-undang IT. Ya, jadi berbeda dia, sekalipun dia ranahnya penyiaran. Apa yang dilakukan penyiaran, katakanlah televisi SCTV, apa yang dilakukan oleh program di SCTV itu, karena programnya sinetron, dia pelanggar sana, yaitu dia melanggar undang-undang penyiaran dan melanggar undang-undang IT, dan dia bisa dikena sanksi undang-undang penyiaran dan undang-undang IT. Kalau di SCTV itu ada program news, liputan 6, dan dia berada di ranah Dewan Pers, produk yang dilakukan itulah produk jurnalistik. Nah, semua kesalahan-kesalahan dia dalam laporan atau dalam tayangan dia merupakan delik pers. Jadi ranahnya adalah ranah jurnalistik. Jadi tidak bisa disamakan dengan program-program lain, sekalipun dia berada dalam satu induk. Ya. Sekalipun dia berada dalam satu SCTV, tapi programnya ini yang menentukan. Ya. Maka itu program news ini dia terikat pada kode etik jurnalistik maupun ke undang-undang pers. Kalau yang lain, program-program lain di dalam satu siaran itu dia terikat pada undang-undang penyiaran dan undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Nah, jurnalistik ya, pers tidak terikat pada undang-undang IT, tidak terikat pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, itu tidak terikat. Dia terikat pada undang-undang pers, undang-undang dasar 45. Itu menurut Bapak. Mungkin ada yang menambahkan yang kurang sependapat atau monggo silakan. Ini menurut Bapak ya. Mungkin. Kalau ada yang tidak sesuai, nggak bisa disamaratakan ya Pak hukumnya? Iya. Ya itu, kalau tidak bisa samakan. Kalau produk jurnalistik itu kan ranahnya memang masuk dalam delik pers. Ya, kalau di luar produk pers itu masuk ranah penyiaran. Yaitu berlakulah undang-undang IT. Ya. Seperti kalau dalam media penyiaran televisi menghujat, menjelek-jelekan orang, dia bukan merupakan produk jurnalistik, dia merupakan produk penyiaran. Nah, terkenal ada undang-undang penyiaran maupun undang-undang IT. Tapi kalau jurnalistik, wartawan dalam suatu program beritanya menjadikan orang, dia terikat pada Dewan Pers dan dia masuk dalam delik pers ke sana. Jadi kejahatannya itu bukan kejahatan pidana, tapi masuk dalam kejahatan delik pers. Dia bisa dihukum, bisa, tapi hukuman yang dijatuhkan kepada para pekerja jurnalistik itu adalah undang-undang, hukuman percobaan, dan itu yang dasar untuk menggugatnya, itu dasar untuk menjatuhkan vonis terhadap kesalahan wartawan itu adalah di undang-undang pers, bukan di undang-undang penyiaran atau di undang-undang KUHP atau di undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Tidak ada. Kenapa? Karena produk jurnalistik tadi, dia adalah pilar keempat dalam demokrasi. Dia dilindungi. Maka itu wartawan itu dia harus benar-benar teruji. Dia benar-benar orang yang menyampaikan kebenaran dan dengan secara jujur. Kalau di penyiaran atau di media online atau katakanlah new media, bisa aja orang menyampaikan informasi itu asal-asal aja, ya ternyata beritanya berita hoax. Tapi kalau di media
media produk jurnalistik tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta atau peristiwa. Dan dia ada sanksi undang-undangnya. Beda. Maka itu sangat tidak bisa dikatakan bahwa wartawan atau pers itu sama dengan konten kreator. Enggak benar. Ada yang mencoba menyamakan. Tidak bisa. Wartawan itu dia punya standar, ya, punya pengetahuan, dilindungi oleh undang-undang, dia punya kode etik. Kalau konten kreator kan tidak. Konten kreator itu masuk dalam ranah ranah cyber. Kalau dia melakukan kejahatan, dia kejahatan cyber. Undang-undang yang menjeratnya adalah undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Kalau pers melakukan kejahatan, bukan merupakan pidana, tapi masuk dalam ranah delik pers. Undang-undang yang akan menggugatnya adalah undang-undang yang berkaitan dengan kerja pers, yaitu Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dia jelas ada ranah. Ya. Maka itu kerja jurnalistik itu memang dia profesional dan diakui oleh dunia. Ya, maka itu dalam melaksanakan tugasnya, jurnalistik itu seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki rasa etika, harus memiliki sopan santun, harus memiliki rasa empati, harus mempunyai sikap bela rasa. Beda dengan konten kreator, beda dengan media-media penyiaran, media non penyiaran, media online yang bukan merupakan produk jurnalistik untuk pers. Itu aja. Kenapa jurnalistik itu merupakan, ya, merupakan pilar keempat dalam demokrasi dan dijamin kerjanya. Kalau teman-teman bekerja di pers, dijamin. Maka itu dilengkapi dengan identitas, diberikan remunerasi, ada jenjang karir, ada uang pensiun, ada kantor, ada nanti cicilan apa yang diberikan kepada karir, itu ada. Tapi kalau media yang non produk jurnalistik, ya itu tadi, ya, dia bisa melakukan apa cara-cara yang di luar juga dilakukan oleh pers itu. Ya kaitannya sanksi yang dilakukannya terhadap pelanggaran di ruang publik, yaitu adalah bisa KUHP maupun undang-undang ITE, karena itu masuk dalam ranah kejahatan cyber. Kalau jurnalistik produk pers bukan kejahatan cyber, tapi masuk dalam ranah delik pers. Itu menurut Bapak. Mungkin ada yang teman-teman ingin menambahkan? Pak. Ya, silakan. Iya. Berarti kalau di program TV kayak berita-berita itu nggak semua nggak semua liputan dibolehin tayang di TV ya Pak? Kayak misalnya contohnya contoh kecilnya apa ya? Contoh kecilnya demo kemarin yang tanggal berapa gitu aku lupa. Itu kan di TV itu tayangannya cuma sedikit-sedikit gitu loh Pak, dikit-dikit kayak cuman inti-intinya aja. Tapi sedangkan di sosial media kayak di TikTok atau Instagram justru tuh malah banyak banget Pak, ramai banget. Ya, karena kalau di TV kan ada program newsnya. Ya, ada program news, dia berbentuk bisa live di situ, bisa dia bikin program berita. Itu kan informasi yang disampaikan oleh program TV dalam konteks di televisi, di media penyiaran yang punya program news, dia punya aturan tertentu. Tapi kalau di media-media lain, media penyiaran lain, di TikTok atau apa itu kan produk cyber, ya boleh-boleh aja disampaikan. Bukan merupakan produk jurnalistik, ini produk cyber. Kalau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu kejahatan cyber. Dan undang-undang yang akan menjeratnya adalah Undang-Undang ITE dan KUHP. Kalau jurnalistik tidak, ya maka itu kerja jurnalistik itu jelas rapi, ya, jelas dia bertanggung jawab. Ya, kalau mengadakan informasi, katakanlah demo-demo itu, dia harus dilaporkan, jurnalistiknya harus ada di lapangan, ada wartawannya yang mewawancarai, jelas. Tapi kalau di media-media lain, ya TikTok atau media lain, itu bisa aja dia karang-karang, dia lemparkan, dia sampai di masa, ya
karena sekarang eranya memang era teknologi informasi, ya informasi muncul, tapi bukan merupakan produk jurnalistik. Ya, kalau terjadi pelanggaran, terjadi gugatan, itu masuk ranah cyber, kejahatan cyber, itu aja. Ya, tapi produk jurnalistik itu harus ada aturan-aturan mainnya. Ya, kalau dalam hal demo dia harus meliput, benar nggak tadi demo, ada fakta tidak? Dia harus wawancarain, harus menyampaikan. Ya, ada, dan harus ada aturan mainnya yang sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Ada fakta, ada peristiwa, ada korban, ada yang diwawancarain secara berimbang, ada bisa diverifikasi, check and recheck. Jadi kalau di media TikTok kan nggak ada istilah check and recheck, terserah aja. Kalau orang mau gugat, gugat aja. Nanti bisa aja yang melaporkan itu polisi bisa menangkap. Itu ada kejahatan cyber. Tapi apa yang dilakukan dari jurnalistik? Aksi laporan demo, polisi tidak berhak menangkap. Itu bedanya. Ini jadi tidak bisa kerja jurnalistik itu disamakan dengan kerja yang dilakukan oleh media-media cyber yang lain. Karena tadi pers itu merupakan pilar demokrasi, pilar keempat dalam demokrasi. Jadi kerjanya dilindungi oleh konstitusi. Tidak seperti orang menyampaikan informasi. Memang kadang-kadang orang butuh informasi cepat, ya, tidak melalui pemberitaan, tapi melalui di TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook. Tapi kerja jurnalistik jelas, ya, terukur, dan dia bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang menurut Bapak. Mungkin ada teman-teman yang mungkin tidak sependapat, boleh tidak buka diskusi di sini. Ya. Memang dia leluasa, orang lebih gampang percaya dengan media-media cyber nih, apapun, gampang dia aja di 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 TikTok atau di Facebook atau apa, ya itu sah-sah saja. Tapi itu bukan merupakan produk jurnalistik pers, ya. Itu merupakan produk cyber. Kalau ada terjadi pelanggaran, ya polisi bisa menangkap. Tapi kalau jurnalistik melakukan pelanggarannya dalam laporan dalam tugasnya, polisi tidak berhak menangkap para pekerja jurnalistik. Itu aja. Kenapa? Jurnalistik itu punya dasar konstitusi yang melindungi dia. Ya, kalau dia bikin kesalahan, dia berhak untuk melakukan ralat meminta maaf. Di TikTok atau di media-media cyber kan nggak ada minta maaf. Ya, protes ya nggak ada minta maaf. Yang tahu merasa dirugikan, lapor polisi, polisi nangkap. Itu bedanya. Jadi memang terjadi persaingan di masyarakat. Ada kesan bahwa produk-produk jurnalistik pers itu lambat. Sementara TikTok atau media-media online-nya bisa cepat menangkap. Nah, itu bedanya. Tapi karena kan jurnalistik juga sekarang kan udah mulai cepat juga kan. Laporan di lapangan langsung apa yang terjadi laporan gitu kan. Tapi struktur kerjanya tetap sesuai dengan produk jurnalistiknya. Ada fakta, ada peristiwa, ada wawancara sumber, bisa diverifikasi. Kalau salah bisa di hak untuk ralat. Dan orang yang menjadi yang merasa dirugikan di produk pers masih bisa menggugat, bisa untuk meralat informasi. Kalau di produk-produk cyber lain kan tidak ada. Yang tahu-tahunya polisi menangkap, ya, dikenakan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP. Tapi kalau jurnalis tidak bisa polisi menangkap. Ada aturan mainnya. Ada lembaga yang akan mengontrol itu, Dewan Pers. Itu menurut Bapak. Mungkin teman-teman lain merasa tidak sependapat, monggo silakan. Ada yang kurang sependapat, ya kita gunakan untuk diskusi. Ayo silakan.
banyak waktu kita. Ya. Pak. Oke, Jihan, silakan. Tapi aku juga nggak tahu ya statementnya bener apa enggak. Tapi menurut Bapak waktu COVID masih naik-naiknya kan di berita di TV kan banyak banget tuh ya berita-berita yang naik drastis lah segala macam itu tuh. Menurut Bapak itu tuh berita itu tuh membuat kayak bikin masyarakat makin takut nggak sih Pak? Atau emang dari apa namanya bahasanya caranya dia menyampaikan itu Ya, membuat bikin takut nggak sih? ya, pertama kalau itu takut ada fakta nggak apa-apa. Ada sumbernya yang mengungkapkan nggak apa-apa. Ya, jurnalistik produk pers itu harus menyampaikan faktanya, ada peristiwanya. Tinggal nanti dalam pengolahannya, memang takut orang takut pasti kan. Tapi kan kalau informasinya dari gugus tugas COVID itu kan menjelaskan korban meninggal akibat COVID, apalagi varian Delta waktu itu ya, luar biasa antara Juli sampai Agustus itu. Ya, keluarga Bapak 4 tewas gara-gara COVID. Itu nggak main-main kan. Itu kan disampaikan. Memang takut, tapi masyarakat jadi waspada. Ada sumbernya. Pemerintah mengatakan korban kena COVID semakin meningkat. Ya, diimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak perlu keluar dulu kalau tidak penting sekali. Itu kan jelas. Memang menakutkan. Tapi karena sumbernya dari pemerintah, gugus tugas itu, kan ada juru bicaranya, ya, yang disampaikan secara bertahap dan dilaporkan oleh para jurnalis, yang boleh-boleh aja. Tapi kalau katakanlah media-media bukan produk jurnalis, dia kan senaknya aja menulis, melaporkan. Ya, apakah di TikTok, apakah di Facebook, apa, dia tidak punya sumber. Sumbernya itu kadang tidak valid. Tapi kalau jurnalis dia harus mencari sumber valid. Untuk dia menyampaikan posisinya aman, maka itu dia minta informasi dari negara, dalam hal ini adalah gugus tugas COVID. Kan disampaikan. Memang kok gugus tugas kan menyampaikan dengan berhati-hati, kan? Menyampaikan bahwa lonjakan kematian akibat COVID yang kemarin itu, apalagi varian Delta itu yang harus disampaikan masyarakat. Memang masyarakat takut, tapi kan benar. Jadi takut tapi menyadari, Mas Bani, ketimbang disampaikan oleh media-media non produk jurnalistik yang sumbernya nggak jelas, itu lebih takut. Maka itu polisi atau aparat lain menangkap kan sumber orang yang nggak jelas itu medianya, karena membuat resah. Tapi kalau produk jurnalistik ya menyampaikan informasi ada sumbernya dari pemerintah, pasti masyarakat tidak resah, takut iya. Itu coba lihat, kita kan Bapak percaya apa yang disampaikan oleh produk seperti katakan Metro TV, TV lain lah ya, Kompas TV, Ayus TV, TV One, SCTV, semua TV. Karena sumbernya jelas. Juru bicara jubir COVID. Kan jelas. Kalau yang lainnya kan enggak. Kalau media-media lain. Begitu ada orang menggugat, orang sama siapa? Percaya enggak? Padahal informasi itu enggak benar. Akhirnya hoax kan, semburan kebohongan. Ya, tujuannya apa tadi? Membuat orang ketakutan, fear, membuat orang uncertainty menjadi ketidakpastian, dan menyebabkan orang menjadi kebingungan. Itu tujuan hoax kan gitu. Tapi tujuan informasi yang disampaikan jurnalistik memang menakutkan, tapi jelas, sumbernya jelas, ya. Mengingatkan bahwa sekalipun korban banyak berjatuhan COVID, tapi masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap protokol kesehatan. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting sekali. Itu kan memang tempat menakutkan. Tapi sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun salah dalam hal ini jurnalistik melaporkan tentang peristiwa COVID, dia bisa minta maaf. Bisa mengatakan ke publik. Kami minta maaf tadi laporan dari para jurnalis kami jam segini ada kekeliruan informasi. Sumber informasinya belum akurat menyampaikan informasi. Nah, untuk lengkapnya berita yang benar adalah berikut ini, disampaikan. Menyampaikan minta maaf, tidak salah.
Tapi coba di media-media non produk jurnalistik, mana ada pernyataan minta maaf? Nggak ada. Ya, bahkan berita hoax aja disebar luaskan, sehingga masyarakat semakin ketakutan. Nah itu perbandingannya. Ya. Jadi produk-produk jurnalistik, produk pers itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia salah, ya dia mengatakan kami minta maaf. Tapi kalau sumber beritanya, juru bicaranya salah menyampaikan, medianya nggak perlu minta maaf. Nggak perlu dia minta maaf. Karena media tidak salah. Tapi kalau media reporternya menyampaikan sesuatu salah, medianya harus minta maaf. Itu aja bedanya. Ya, coba. Dan polisi tidak berhak menangkap jurnalis yang dalam tugasnya. Nggak boleh. Dilindungi undang-undang. Bahkan polisi itu bisa digugat. Kalau kalian di jurnalistik bekerja sebagai jurnalis, itu kalian wawancara sama orang ditangkap, polisi itu bisa diperadilkan. Maka dia tangkap. Apakah ini? Padahal kita jurnalis ada aturan main. Kecuali kita melakukan tindakan pidana, ya ditangkap. Jadi kalau kita melakukan liputan jurnalistik, polisi tidak pernah menangkap. Ada undang-undangnya. Karena kita jurnalis produk pers itu bekerja dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang konstitusi, dilindungi oleh undang-undang pers, dan dilindungi oleh kode etik jurnalistik. Jadi tidak seenaknya aja para pekerja jurnalistik itu melakukan kerjanya langsung ditangkap, tidak. Berbeda dengan pelaku atau orang yang melakukan di media cyber atau media lain. Itu polisi berhak. Itu menurut Bapak. Mungkin teman-teman lain yang bisa menambahkan. Nanti ya, pendapat kita buka diskusi. Ya kan? Cepat, nggak perlu takut untuk bertanya. Silakan. Silakan. Mungkin Arum ingin bertanya. Ini masih 4:30 ya. Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Bapak. Kan media penyiaran itu kan ada radio juga ya, Pak? Ada radio. Nah, kalau yang biasanya saya dengar di radio itu kayak informasinya itu kadang tuh cuman kayak tentang hiburan sama sama informasi kayak kemacetan di jalan gitu-gitu, Pak. Kenapa ya di radio tuh jarang membahas sebuah informasi kayak berita yang benar-benar kayak karya berita jurnalistik gitu ya, Pak? Ada di Elsinta ada, coba. Radio Sonora ada jam baca berita, ada tertentu kan produk berita, produk news dia kan. Berita jam 5 pagi, nanti jam 10 ada. Dia tidak dur ya, karena radio itu kan sifatnya hiburan kayak televisi. Jadi dia masuk ranah penyiaran ya. Di luar produk jurnalistik dia terkena undang-undang penyiaran. Ada kayak mungkin tidak semua radio yang menyampaikan program berita kan. Kalau Elsinta udah pasti 24 jam berita. Sonora ada. Terus radio apa lagi? Radio kalau RRI juga ada kan, ada program beritanya. Ada yang radio yang masuk program berita itu masuk produk jurnalistik. Maka tuh dia ada punya wartawannya. Di Elsinta udah pasti. Radio Sonora ada wartawan radio Sonora. Ada. Dan disampaikan di jam-jam tertentu. Kalau dia menyampaikan secara kaget-kaget itu breaking news. Kan ada program breaking news. Breaking news kan breaking news itu memecah, ya, memutus. Umpama lagi siarannya lagi musik, lalu juga ada peristiwa demo, dia musik itu bisa terhenti sebentar, masuk laporan wartawannya. Ya, berikut ini laporan wartawan kami mengenai perkembangan demo di Senayan. Nanti ada. Nah setelah itu 1 atau 2 menit, setelah itu kembali acara musik. Ada.
Tapi tidak semua radio kan, tidak semua. Ada kalau radio Asinta udah pasti 24 jam. RRI ya 24 jam juga kan. Kalau radio Sonora ada tuh, radio Prambos ada jam-jam tertentu ada beritanya. Jadi ada programnya. Pokoknya ada program newsnya itu masuk produk jurnalistik. Kalau dia sekedar sedikit selintingan disampaikan dengan hostnya, itu kan hanya selintingan, bukan merupakan produk jurnalistik. Tentang kemacetan, orang macet begini ini kita wawancara gitu, itu program hiburan, bukan program jurnalistik. Jadi kita harus bisa memisahkan. Ya itu ranahnya mungkin di radio menyampaikan di dalam bukan produk jurnalistik, itu terikat pada produk penyiarannya. Ya, dia terikat pada undang-undang penyiaran. Ini yang perlu teman-teman ketahui, mana tidak semua radio, tidak semua televisi itu harus menyampaikan, tidak semua harus menyampaikan, tergantung di programnya itu kan ada. Program itu kan banyak. Ada program musik, ada program talk show, ada program news, ada program dialog, ada program pendidikan, ada program memasak, ada program kuliner, tergantung kan. Masing-masing. Kalau dia tidak masuk dalam program, tidak ada dalam suatu, katakanlah di radio itu tidak ada program news, ya dia merupakan produk penyiaran, bukan merupakan produk pers, dan tidak ada wartawannya di situ. Ya mungkin ada presenternya atau hostnya menyampaikan setelah mengutip dari Detikcom, dia sampaikan, kami baru mengutipkan Detikcom, ternyata situasi di jalanan macet gini-gini akibat demo. Itu kan sepintas lalu aja, bukan merupakan produk dari medianya. Itu harus tahu pembedaannya. Ya, jadi jangan kalian nanti semua media radio itu masuk dalam produk jurnalistik, tidak. Semua televisi merupakan produk jurnalistik, tidak. Ya. Yang masuk dalam produk jurnalistik akan seperti TV berita, ya, Metro TV, iNews TV, TV One, Kompas TV, CNN TV, kan itu TV berita. Itu jelas programnya berita. Kalau radio, Elsinta 24 jam, RRI, ya. Yang lainnya program penyiaran, hiburan. Nah, tergantung ada dia jam-jam tertentu menyampaikan program-program berita. Seperti SCTV, ya banyak hiburan kan, televisi hiburan entertain ya kan. Tapi jam tertentu apa? Pagi jam 5 dia program berita. Nanti siang jam 12, nanti jam 6 liputan petang, nanti jam 10 malam liputan malam. Itu kan ada beritanya, program berita. Di luar itu program non berita. Maka itu kalau terjadi di TV hiburan, TV entertain, SCTV, ada di jam 1 atau jam 2, kan nggak ada program berita. Tapi begitu ada kejadian luar biasa, demo atau apa, atau gunung meletus, nanti ada namanya breaking news. Di acara-acara hiburan itu nanti acara terputus sebentar, nanti ada laporan reporternya atau markanya dari lokasi kejadian. Begitu juga di radio. Ya, ini bedaannya. Jadi teman-teman sudah mulai tahu, harus tahu, ya, tidak semua radio televisi merupakan produk, kecuali TV berita, radio berita. Itu merupakan kajian. Mungkin yang teman-teman ingin menambahkan, monggo silakan. Baik Pak, berarti kalau misalkan radio yang ada segmen penyiaran beritanya itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers juga ya Pak, Ya, sama Undang-Undang penyiaran? Ya, programnya dilindungi. Programnya apa? Wartawannya. Tapi bukan radionya dilindungi. Ya, bukan pekerja di radio, hostnya radio yang hiburan, bukan. Tapi presenter radionya dalam program berita itu yang dilindungi dan masuk dalam ranah Dewan Pers. Itu ingat. Kalau katakanlah radio Sonora, dia ada berita. Dari program beritanya itulah yang masuk, penyampaian beritanya itu yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Di lanjut programnya nanti, setelah sejam dia menyampaikan berita, nanti program berikutnya program musik, program hiburan atau program pendidikan, itu ranahnya media, ranah penyiaran, undang-undang penyiaran. Kejahatannya ya masuk dalam undang-undang itu. Tapi kalau produk dalam siaran radio itu menyampaikan informasi berita,
Dan dia kalau kesalahannya itu masuk dalam ranah kejahatan delikter. Ini dan orang yang bekerja di dalam bidang program itu adalah jurnalis. Di luar itu bukan jurnalis. Ya, kalau orang yang bekerja di hiburan dia bukan radio cinta, bukan semua radio cinta itu merupakan jurnalis. Jadi kalau kalian nanti bekerja di radio, ternyata ditempatkan di hiburan, ya bukan jurnalis kalian bekerja di radio. Tapi kalau ditempatkan di bagian program news, kalian berhak memperoleh kartu pers, berhak mendapat perlindungan dari Dewan Pers, berhak dapat pendidikan Dewan Pers. Karena dia produknya produk jurnalistik. Jurnalistik produk pers. Jelas. Itu aja perbedaannya. Ya, seperti Bapak di tanah. Dia teman-teman Bapak yang bekerja di produksi, dia tidak dilindungi, dia tidak punya kartu pers. Dia bekerja di TV. Dia harus terikat pada undang-undang penyiaran. Kalau dia melakukan kesalahan dalam penyampaian siarannya, dia bisa kena undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Kalau jurnalistik liputan 6, kru liputan 6 itu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran dia merupakan masuk dalam ranah Dewan Pers dan Dewan Pers akan memberikan perlindungan. Itu. Jadi Bapak ulang, tidak semua di media penyiaran radio televisi itu yang tidak dalam produk jurnalistik dilindungi oleh undang-undang. Program. Pertanyaan bagus. Ayo lanjut. Kita sampai jam 5 saja. Ayo, lanjut. Teman-teman ingin menambahkan atau mengkritik, monggo silakan. Ya. Jangan sungkan-sungkan untuk Pak, kalau ya. Pak, kalau radio ada breaking news juga nggak, Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Kalau radio radio Sonora ada. Ya, kalau nanti umpamakan katakanlah Jian bekerja di radio Sonora. Anda ditugasin mencari berita. Nanti dalam perjalanannya dalam program Sonora itu kan nanti kerja untuk program berita ada. Mungkin jam 8 pagi, jam 12 siang, tapi dalam perjalanannya jam 10 ada kejadian. Nanti Anda melapor ke redaktur Anda. Ini ada kejadian, nanti dia bilang, Anda nanti siaran ya. Nanti pas acara ini nanti kita minta ke bagian program untuk memberi nanti laporan reporter dari lapangan tentang peristiwa demo atau kejadian. Itu namanya ada breaking news. Ada di televisi juga ada. Itu mau breaking itu kan break itu memecahkan, menghentikan. Ya, semua program itu terhenti dan masuk program berita. Memang laporannya 2 menit maksimal ya, atau 3 menit lah. Ya. Setelah itu lanjutkan acara sebelumnya. Dan itu di mana-mana begitu. Ya. Jadi kalau nanti menunggu tunggu program, katakanlah siaran beritanya, program beritanya nanti jam 2, jam 1, padahal kerja jam 10. Kan masih tenggangnya masih jauh. Biasanya di siaran di produk radio katakan Sonora itu ada semacam kerjasama dengan programming. Ya. Biasa pemiliknya begitu ada. Jadi kalau ada berita-berita kejadian-kejadian yang sekarang ada di luar program news, reporternya bisa live di acara-acara hanya 2 menit 3 menit. Kalau di Elsinta di RRI tiap saat bisa karena dia program berita. Radio Elsinta itu kan dari pagi ke pagi lagi berita terus sama iklan kan. Nggak ada musik. Dia memang radionya khusus berita Elsinta. RRI. Jadi kalau radio lain ya kan jadi itu memang tidak semua pemilik radio atau pemilik televisi itu mengubah televisi atau radionya berita terus, enggak. Ini kan yang tertentu. Kalau Kompas TV kan berita, iNews berita, TV1 berita, Network TV berita. Tapi TV lain kan nggak mau, dia tetap TV hiburan kan.
ada program beritanya. Mungkin soal clue-nya kan, kalau semua berita itu kan harus mencari jurnalis-jurnalis, harus mencari yang latar belakang jurnalis. Kalau program-program di luar jurnalis itu kan apapun bisa, ya, tamatan dari apapun kan bisa. Kalau jurnalis itu kan jelas S1 harus sarjana, harus bisa bikin berita, ya, ada presenternya, ya masih agak lebih ribetnya ya, karena yang disampaikan dalam program berita itu kan peristiwa-peristiwa yang harus kita masyarakat. Itu menurut Bapak. Oke, silakan yang lain. Kita masih ada. Masih ada waktu kita berdiskusi. Kevin, ini Kevin biasanya sering bertanya ini Kevin Jeremia. Atau Iman, atau Raka, Catur, silakan ya. Kita gunakan untuk berdiskusi atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman atau yang disampaikan oleh dosen. Silakan untuk minta penjelasan, nggak boleh, nggak ada masalah ya. Masih ada waktu kita. Tadi soal materi UTS pertemuan 1 sampai 7 ya, dan bentuk ujiannya daring. Yang mendistribusikan soal adalah akademik, bukan dosen. Dosen mendengarkan soal akademik, nanti akademik akan mengontrol, dan nanti akademik yang men-share ke via siap ya Pak? Ya, via siap. Tadi bukan dosen. Dosen nanti hasil jawaban yang kalian itu baru ke dosen. Si dosen bilang nanti baca petunjuknya bahwa jawaban tolong dikirim ke email. Biasa Bapak minta ke email Yahoo ya. Kenapa? Karena kalau yang unit Pancasila sering ngadat, ya. Tidak bisa lihat tanda-tanda di HP, tidak bisa ngecek, ya. Mengirim nggak bisa, nggak tahu. Nah tapi kalau di Jawa masih bisa. Nah nanti Bapak baca petunjuk di situ. Ya. Kalau nanti mau di LMS bisa aja, tapi Bapak harus melihat lagi kan. Ya kalau bisa di Yahoo aja lah. Tapi kalau teman-teman mau di LMS ya CC-nya juga ke WA juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, silakan. Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Bapak berarti pengerjaan UTS-nya on time ya Pak? Sesuai jam kuliah gitu? Iya, kita ikutin aja. Biasanya Bapak ngasih waktu seminggu, tapi diubah oleh akademik sesuai dengan on time. Ya, tapi nggak apa-apa, telat-telat dikit nggak apa-apa. Ya, telat-telatnya sampai jam 24.00 ya. Ya, biasanya itu Bapak ngasih, biasa dikontrol itu ya, kok pagi ini ngasih waktunya lama banget sampai seminggu. Biasa akademik mengubah. Ya enggak, karena kan udah sah ya akademik, yang nanti kan ada kontrol situ di bawah soal itu nanti ada tantangan kaprodi kan, Ibu Nana dan Nana. Nah dosen nggak punya kekuasaan lagi. Ya kalau on time ya karena ini daring sifatnya, ya boleh aja pribadi dosen kirim aja ke jam 24.00. Tidak melalui akademik lagi kan, dia langsung ke email Bapak. Email Bapak kan tidak dicek oleh ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, Bapak akan coba bikin 3 hari, tapi apa ada diubah apa tidak? Kalau diubah itu akademik ya. Ya, biasa Bapak berlakukan jam 24.00 itu biasanya. Ya. Jadi, karena di mungkin jadwal UTS sudah keluar ya, sama Bapak sudah keluar. Kalau tidak salah kita tetap di hari kuliah kita UTS-nya. Harinya hari Kamis, jamnya tetap. Nah, itu dia masuk situ. Tanggalnya coba teman-teman lihat. Mulainya kita UTS itu kan tanggal 9 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin tanggal berapa itu Kamis itu?
10, 11, 12, 13. Ini 13. Coba cek, Bapak nggak lihat. Lupa. Itu jadi ikutin aja petunjuk. Ya, ikutin. Mudah-mudahan ya, baca petunjuk semua ya. Yang tidak dibaca. Suruh milih, suruh kerjaan 4, Bapak bikin soal 20, kerjaan 20. Ya nggak mungkin bisa lah. Ya kan maksudnya bikin soal lebih dari 10 apa 8 biar kan bisa memilih. Pilih 4. Oke. Novel, Hanif, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Silakan. Kevin tidur nih. Kita ada berapa mahasiswa di sini? Kita lihat dulu. Kita ada sekitar 34. Ini sekarang ini ada berapa? Ini 26. Ya, kalau yang lain itu banyak absen ini. Nanti tolong ketua kelas ingatin. Ya, yang nggak ada dibilang tidak ada ya. Kita ada 34, ini baru 26. Ya. Kita mau bubar, otomatis teman-teman yang tidak ada kita panggil, anggap dia absen. Oke, masih ada? Fatia Zahra, itu yang teman kita yang dari Ambung itu, apa namanya itu? Apa hari ini dia masuk ke sini enggak? Silakan. Silakan Fatia. Apakah Anda ingin melengkapi dari kita diskusikan tadi? Atau... Enggak sih Pak, saya paling pengen nanya itu aja, tugas akhir makalah kan itu nggak apa-apa kan Pak dikumpulin kapan aja? Nggak boleh, Yang kan penting dua pertemuan ke-12 yang ya itu terakhir kan, iya, tapi berarti dalam tengah waktu sekarang sampai sebelum tanggal boleh. Itu racun itu namanya, pasti dapat bonus dia biasa itu, ya kan? Ya kalau dia lewat dari pertemuan 12 ya bonusnya dikurangin. Oke, Boleh Pak. dong, tolong dia rajin kok tidak ditambah bonus kan gitu. Wawancaranya tetap harus dosen Pak? Boleh dosen, ada dosen cukup aja. Pakai Zoom kayak atau nggak usah pakai Zoom, pakai ini aja, Jimit aja yang gratis. Kenapa harus pakai Jimit? Jadi kalian bisa ngarang-ngarang, bisa nambah. Kalau di WA itu biasa dosen malas. Kalau capek mau panjang-panjang itu di WA ya, Bapak nggak bisa panjang-panjang. Tapi kalau ngomong kan bisa panjang, kalian bisa rekod. Ya mungkin kalimat dosen ngomong itu bisa memperkaya kita kalau direkod di minimal suaranya ya, yang kalian tanya ya Pak, kalau saya rekam di ngomong di WA boleh ya, di mana di WA, di apa, di wawancara boleh aja. Kalau di WA itu jawabnya pendek-pendek pasti enggak puas kita ya. Itu kalau Bapak wawancara itu enggak direkam, bukan zaman Bapak itu rekam ya. Sekarang bisa pakai Jimit yang gratis ya, direkod aja. Tapi biasanya ngomong ternyata apa yang ngomongannya itu kita dengar lagi, itu bisa menambah inspirasi kita. Ya. Maka itu bilang ini kan kita rekod, yang kita taruh di YouTube, kalian bisa lihat bisa jadi inspirasi. Oh iya pernah dosen kan itu untuk memperkaya. Oke, ayo silakan yang lain. Ya. Ingin Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, kalau tidak ada kita coba. Ya, masih ada 10 menit lagi waktu kita. Ya, silakan. Teman-teman yang untuk ingin silakan untuk menambah ya. Ingin tanyakan tadi ya. Kevin tidak hadir. Kita kayaknya 28 ya, 27 kita 34. Nanti mohon tua kelas nggak ada Pak, ya kita anggap tidak hadir ya. Ya kan nggak enak dong kalian capek-capek kuliah, yang nggak hadir, kok anggap kuliah kan sayang. Ya Kevin, di mana engkau? Iya Pak. Ya silakan Anda menambahkan atau mengkritik atau bertanya atau menjawab apa yang dalam pikiran Anda menjadi ganjalan. Silakan. Maaf Pak, saya lagi di luar mau gituin ngurusin mama. Oke ya, monggo silakan.
Yang lain mungkin ya silakan. Hilman, Anda mungkin ingin tambahkan. Adinda, Novita Kotriana, Iya, Pak. Novita. Akan Anda Belum ada pertanyaan sih, Pak. iya, melengkapi kalau tidak ada pertanyaan. Pak kan gitu ya pertanyaan, tapi saya mengkritik atau menambahkan. Monggo silakan. Yang malu-malu untuk bertanya. Jadi jangan nanya, Pak nilainya kok jelek Pak. Jangan itu bertanya nanti. Kalau nilainya udah dimasuk ke akademik, ya nggak bisa diralat lagi kan gitu. Tidak terbiasa ngobrol. Ayo cepat. Oke, ada tidak? Pak, berarti konsentrasi kepemilikannya itu sekarang lebih banyak ini ya Pak, yang swasta ya Pak, dibanding yang milik pemerintah. Enggak, memang dari dulu kepemilikan lembaga penyiaran itu swasta. Yang negara kan hanya 3 kalau untuk kantor berita, kalau untuk kantor berita Antara. Kantor berita Antara itu kan BUMN. Kalau untuk radio RRI, untuk televisi lembaga penyiaran publik itu TVRI, lainnya swasta. Dan swasta murni kita, umpama nanti Nurlaili udah sarjana Vkom membuat televisi atau radio, boleh ya, karena punya dana, ya, bikin izinnya di badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kita bikin, jadi namanya yayasan atau koperasi atau PT, tinggal pilih. Kalau Bapak lebih bagus PT, kan? Jadi syarat-syaratnya apa? Modalnya berapa modal awal? Siapa yang duduk di perusahaan? Kan gitu. Untung ruginya jelas kan gitu. Kalau di yayasan ada plus minusnya, di koperasi ada plus minusnya, di CV kalau CV kan individu. Bisa ikutin aja. Memang dianjurkan bisnis di media penyiaran ini di lembaga penyiaran ini swasta. Memang tidak boleh luar negeri kan, swasta Indonesia karena kita menyangkut kekayaan Indonesia. Ya, mungkin kalau orang asing bisa aja dia punya modal di bawah tangan, umpama PT-nya kita, umpama mungkin yang punya PT-nya Nurlaili, tapi ada pendanaan dari luar negeri dalam arti dia kirim, dia kasih dana dalam arti di bawah tangan. Jadi dia kalau menggugat nggak bisa, terjadi kerugian nggak bisa. Kalaupun nanti kita untung nggak kita kasih sama dia juga nggak bisa menggugat. Itu kan boleh, kan itu istilahnya di bawah tangan. Ya, tapi kalau melalui jalur hukum boleh nggak orang Thailand bikin media penyiaran di Indonesia? Nggak boleh, undang-undang kita tidak mengizinkan. Itu tidak boleh. Begitu juga kita punya duit bisa nggak bikin usaha di Thailand? Tergantung undang-undang sana. Kalau undang sana tidak mengizinkan, tidak nggak boleh. Jadi seperti pertanyaan Nurlaili itu memang disarankan untuk warga negara dan di individu. Untuk apa? Untuk menghidupkan sektor sumber daya manusia kan, lapangan kerja kan, boleh. Jadi kita juga bayar pajak kan, bayar ini kan bayar. Yang dapat keuntungan ya kita dapat bayar pajak dan kita ya memperkerjakan karyawan kan juga kita bayar gajinya, kita laporan ke Depnaker kan. Gitu ya. Gitu. Boleh kita nanti kalau sarjana membuat PT boleh, bisa boleh. Apalagi kan udah mapan, tinggal cari teman-teman aja untuk sumber daya manusia kita kerja, kita gaji presiden UNR. Pertama sudah UNR ya, kita bermain di aturan Kementerian Depnaker. Karyawan percobaan gaji segini, ya tapi standar gaji UMR, kita punya kantor nanti setahun atau 8 bulan kalau dia bagus diangkat karyawan, kayak dosen di Vkom juga kan begitu. Di teman-teman di sekretariat itu sampai 6 tahun 7 tahun belum diangkat ya kontrak, ada yang 2 tahun diangkat. Itu juga dosen, ada dosen honorer, ada dosen tetap, ada dosen jadi yang ngatur tuh yayasan
Universitas Pancasila. Ya itu. Jadi pendidikan bentuknya yayasan. Kalau kita bisnis dalam hal itu media penyiaran lebih bagus PT kan. Ya, udah jelas. Jadi ada aturan mainan sesuai hukum di Indonesia. Oke, ada lagi yang bertanya gitu? Kalau tidak ada, Bapak absen ya.